Pegunungan Sanggabuana pada masa kolonial Belanda disebut Sanggabuana Gebergte. Kini berada di 4 wilayah kabupaten di Jawa Barat. Dalam sebuah pidato pada penutupan acara Kirap Mahkota Binokasi di Karawang, Gubernur Jawa Barat mengungkapkan bahwa akan dilakukan pembangunan jalan provinsi yang mengelilingi Pegunungan Sanggabuana. Apakah jalur ini akan dilalui oleh rute tersebut? Sekarang mari kita eksplorasi dan menikmati pemandangan mengelilingi Sanggabuana. Trek pertama, Bundaran Badami menuju PT Nutren Nutrition Ingredient, jaraknya 12,5 km. Sahabat Geohistory, perjalanan kita mulai dari jantung kota Karawang. Kami memacu kendaraan melewati bundaran ikonik monumen The Window New Icon Karawang, lalu menyeberangi jembatan Kalimalang. Arahkan kemudi menuju gerbang tol Karawang Barat, namun tepat sebelum gerbang tol, kita ambil arah kiri memasuki kawasan yang menjadi urat nadi ekonomi nasional, Kawasan Industri Karawang atau KIIC. Di sini kita bisa melihat betapa padatnya infrastruktur jalan. Di bawah kaki kita adalah tol Jakarta Cikampek, sementara di atas sana melintang megah jalan layang Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ. Memasuki area KIIC, kita disambut deretan pabrik modern yang berdiri megah di sisi kanan dan kiri jalan. Aspal yang mulus membawa kami terus lurus menyambung ke kawasan Arta Industrial Hill atau AIH. Di sini, modernitas kembali menyapa lewat jalur kereta cepat Wush yang membela jalur Jakarta-Bandung. Kecepatan dan teknologi seolah menjadi tema utama di bagian awal perjalanan ini. Jauh sebelum PT Pindo Deli 3, kami mengambil belokan ke kanan. Motor kami pacu lagi. Jalan seolah terhenti tepat di depan PT Nutren Nutrition Ingredient. Sekarang, kita lanjut ke Gua Daye, berjarak 5,4 km. Disinilah petualangan sesungguhnya dimulai. Dari kemegahan industri, kita beralih ke jalan kecil yang dirawat swadaya oleh warga sekitar. Jalur ini hanya bisa dilewati oleh sepeda motor, sebuah jalur rahasia yang menghubungkan kita langsung menuju Jalan Raya Pangkalan. Transisinya begitu terasa dari beton-beton pabrik menuju udara segar kaki pegunungan. Kini kami telah masuk di Jalan Raya Pangkalan atau yang dikenal juga dengan jalur Badami Loji. Dan ini flyover tol Japek 2. Tidak jauh dari flyover jembatan tol tadi, mari kita kunjungi dulu Gua Dayo. Jalur yang saya lewati ini merupakan jalan akses menuju goa yang juga aktif digunakan untuk aktivitas penambangan kapur tradisional. Ini lubang galian kapur tradisional. Dengan penataan lansekap yang baik, cekungan bekas galian sering disulap menjadi danau buatan dengan tebing kapur yang eksotis, cocok untuk lokasi wisata alam, memancing, atau spot foto. Begitu memasuki area gerbang, kita akan disambut oleh kawanan monyet yang cukup jinak. Nah, belum juga masuk ke area pintu utama, kita udah disambut sama tuan rumahnya. Nih, lihat deh, di sekitar sini banyak banget monyet yang lalu lalang mendekati pengunjung. Biasanya mereka nyari takjil, maksudnya nyari makanan yang dibagikan pengunjung. Di area ini terdapat beberapa gua dengan nama-nama berbeda seperti Goa Istal, Goa Keraton, Goa Paseban, dan Goa Intan yang masing-masing memiliki ceritanya sendiri dan menawarkan pengalaman eksplorasi yang menarik. Dan ini adalah Goa Paseban, gua pertama yang kita jumpai. Sahabat Geohistory, di bagian dalam,
Kita bisa merasakan langsung suasana hutan tropis yang asri dengan deretan pohon tinggi, beberapa ruang pembatas, serta 4 goa utama yang berukuran besar. Lokasi ini kerap memikat perhatian para pencinta alam dan petualang berkat keunikan struktur geologis serta nuansa mistisnya. Sebuah perpaduan sempurna antara keindahan eksplorasi alam dan kekayaan cerita rakyat lokal. Nah, kalau 2 goa terakhir ini namanya Goa Intan dan Goa Masigit. Kedua goa ini punya cerita sejarahnya tersendiri yang gak kalah menarik. Tapi buat sampai kedua goa ini, kita harus memanjat. Wah, pas banget nih buat kalian yang suka adventure dan tantangan. Buah loa mah dilalap yang muda enak. Wisata Goa Dayo juga sempat menarik perhatian dunia perfilman karena pernah menjadi lokasi syuting film aksi Korea berjudul Revenger yang dirilis pada tahun 2018. Wah, keren ya! Berikutnya, menuju Pasar Loji sejauh 13 km. Oke, perjalanan kita lanjutkan menuju arah Loji, dan lihatlah ke sisi kiri jalan. Berdiri dengan gagah, markas sementara Unit Teritorial Pembangunan 941, Sangga Buana, yang resmi didirikan pada 17 Maret 2026 kemarin, kehadirannya kini menjadi simbol baru. Sebuah tonggak penguatan wilayah yang kokoh di tanah pangkal perjuangan. Memasuki wilayah pangkalan, aroma dan pemandangan mulai berubah. Di sepanjang jalan terlihat asap putih mengepul dari pabrik-pabrik pembakaran kapur tradisional milik warga yang berjejer rapi. Pabrik-pabrik rakyat ini bukan sekadar industri rumahan biasa, mereka adalah penyambung napas sejarah yang sangat panjang. Para ahli meyakini bahwa kapur dari kawasan inilah yang dahulu digunakan sebagai bahan lepa atau perekat untuk membangun kompleks percandian kuno di Batu Jaya dan Cibuaya berabad-abad silam. Nilai kualitas kapur daerah ini pun bukan sekadar klaim sepihak. Pujangga Manik, sang pengelana dan geograf termasyhur dari kerajaan Sunda Pajajaran, dalam catatan perjalanannya pernah singgah di sini. Beliau memberikan testimoni yang luar biasa, menyatakan bahwa hasil industri kapur dari wilayah ini adalah yang terbaik di seantero Nusantara pada masanya. Sungguh sebuah bukti bahwa kekayaan bumi Karawang telah menghidupi peradaban zaman Tarumanegara, kerajaan Sunda hingga saat ini. Wah, mantap! Tak jauh dari situ, ada Goa Haji. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai gua yang fenomenal. Namanya yang unik seringkali dikaitkan dengan berbagai legenda dan peristiwa penting yang pernah terjadi di dalamnya. Ada aura berbeda yang terpancar begitu kita berdiri di mulut gua ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke goa berikutnya yang letaknya tidak terlalu jauh dari Goa Haji. Perbukitan kapur ini mirip hamparan padang savana yang subur ya. Dan yang satu ini, Goa Pasir Angin. Bersiaplah, karena suasana di sini seringkali membuat bulu kuduk merinding. Wow, gua ini menyimpan misteri tersendiri yang mengundang rasa penasaran sekaligus hormat bagi siapa saja yang mengunjunginya. Yang menarik, gua-gua eksotis ini letaknya sangat berdekatan dan tidak jauh dari akses jalan raya, menjadikannya perpustakaan alam yang sangat mudah dijangkau. Perjalanan berlanjut dengan menyisir Sungai Cicangor. Di sini, kami harus berbelok kanan menuju sebuah jembatan darurat. Jembatan ini memiliki cerita tersendiri, baru saja dibangun pada 8 Maret 2025 untuk menggantikan struktur lama yang amblas. Jembatan tersebut melintasi Sungai Cicangor yang mengalir ke Cibeet. Tidak jauh dari lokasi itu, jembatan Cicangor ini masih berada di kawasan perbukitan kapur yang luas. Sebelum adanya jembatan yang amblas ini, terdapat jembatan tua di sebelahnya yang juga telah runtuh.
Jembatan aslinya yang dibangun sejak tahun 1994 telah amblas. Mengapa ini bisa terjadi? Inilah karakteristik unik daerah karst yang sedang kita lalui. Secara fisik, lahan di sini memiliki tingkat porositas yang sangat tinggi. Air mudah meresap dan melarutkan batuan di bawah tanah, yang jika tidak diantisipasi dengan rekayasa struktur yang tepat, maka dapat menyebabkan ketidakstabilan pada permukaan lahan seperti yang terjadi pada jembatan tersebut. Melintasi jembatan darurat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam membangun infrastruktur, manusia harus senantiasa berdialog dan memahami karakter geologi buminya. Mari kita lanjut. Petualangan lintas kabupaten masih panjang. Nah, di samping kiri ini adalah kantor Kecamatan Tegalwaru. Perhatikan pertigaan ini. Kalau kita lurus, maka jalan itu akan tembus ke Jatiluhur, Purwakarta. Tapi tujuan kita bukan ke sana. Kita ambil kanan. Oke, kita menuju Gunung Goong sejauh 7 km. Sebelum sampai Pasar Loji, kita belok kanan tepat di dekat masjid ini. Pasar Loji ini merupakan titik awal dan titik akhir kami mengelilingi pegunungan Sanggabuana. Jalan ini akan membawa kita menuju kaki Gunung Goong. Tapi tunggu dulu, sebelum kita perjalanan lebih jauh, kita harus bicara soal tempat bernama Loji ini. Tempat ini bukan sekadar daerah di selatan Karawang. Tahukah kalian? Daerah Loji ini dulunya adalah jantung kekuasaan. Disinilah pernah berdiri ibu kota Kabupaten Karawang dari tahun 1677 sampai 1752 atau selama 75 tahun. Bayangkan, saat itu wilayahnya tidak sekecil sekarang, melainkan meliputi wilayah yang kini menjadi Kabupaten Subang, Purwakarta, Karawang, hingga sebagian Bekasi. Bupati Karawang yang dimakamkan di sekitar daerah ini adalah Bupati kedua, ketiga, dan keempat, yaitu Raden Anom Wirasuta, Raden Jayanagara, dan Raden Singanagara. Namun, ada catatan sejarah penting pada 28 November 1994. Demi menghormati garis keturunan dan menyatukan sejarah, ketiga makam bupati ini dipindahkan ke kompleks makam Raden Adipati Singaperbangsa di Manggung Ciparaje, Cilamaya Kulon. Meskipun jasadnya telah dipindahkan, spirit kepemimpinan mereka tetap tertinggal di sini, di Loji. Wah, keren ya Loji. Oke, sahabat Geohistory, mari kita lanjutkan perjalanan. Wah, lihat ini. Di kejauhan tampak puncak dari pegunungan Sanggabuana. Wah, pemandangannya sangat menakjubkan. Nah, di sebelah kiri itu mulai tampak anak-anak dari sang raksasa pegunungan Sanggabuana. Ada Gunung Cipaga, Gunung Gedogan, Gunung Rungking, dan itu dia yang akan kita tuju. Gunung Goong. Pemandangannya mulai menunjukkan jati diri Karawang Selatan yang eksotis. Yuk, kita ke Monumen Gunung Goong dulu. Jaraknya sekitar 2 km dari jalan utama. Jalannya memang sudah mulus, tapi jangan lengah ya, karena medannya cukup menantang dan mulai menanjak. Kita bisa melihat betapa kokohnya kaki Gunung Goong ini memayungi sebuah situs sejarah penting, Monumen Gempol Ngadepa.
Tempat ini bukan sekadar bangunan beton. Ini adalah simbol penghormatan atas peristiwa heroik selama agresi militer Belanda II antara tahun 1947 sampai 1948. Saat itu, banyak pejuang kita yang gugur akibat serangan udara pesawat Belanda. Di lokasi ini, terdapat 9 makam pahlawan yang menjadi saksi bisu pengorbanan mereka. Coba perhatikan, ada simbol telapak tangan yang menunjuk ke arah makam. Itu adalah pesan bisu, sebuah ajakan bagi kita semua yang datang ke sini untuk sejenak menundukkan kepala dan menghormati jasa para pahlawan. Monumen ini dibangun oleh Kodam 3, Siliwangi pada 13 Juli 1986, kemudian dipercantik dan diresmikan kembali pada 13 Juli 1996. Tapi Gunung Gung bukan hanya soal sejarah perang. Jika kita mendaki ke puncaknya, terdapat Sumur 7, tempat yang dikeramatkan dan sering dikunjungi untuk ritual tertentu. Selain itu, kawasan ini juga jadi favorit bagi teman-teman pecinta alam untuk berkemah atau bagi mereka yang ingin memacu adrenalin dengan latihan panjat tebing bagi pemula. Perpaduan antara alam, religi, dan sejarah perjuangan, itulah yang membuat perjalanan kali ini terasa spesial. Tetap ikuti terus penelusuran kita, sahabat geohistory. Dari sini, kami lanjutkan ke Grand Canyon sejauh 5 km. Sahabat geohistory, kita memasuki perkampungan wilayah Desa Medalsari. Wah, perkampungan ini indah ya. Dulu, Puslit Arkenas atau BRIN tahun 2016 pernah membangun rumah-rumah peradaban untuk memasyarakatkan sejarah dan nilai-nilai peradaban bangsa dari awal pertumbuhannya hingga sekarang. Salah satu di antaranya adalah Rumah Peradaban Medalsari ini. Oke sahabat geohistory, sekarang kita menuju perbatasan Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bogor, tepatnya di tempat wisata Grand Canyon. Kita lihat dulu landscape-nya dari atas. Wow, begitu indah sekali. Terlihat gunung-gunung dan sungai Comas sebagai batas kedua kabupaten. Nah, sekarang kita mulai meninggalkan wilayah Kabupaten Karawang. Jalannya bagus, sebelah kiri saluran irigasi kecil, sebelah kanan persawahan. Sahabat geohistory, jembatan yang sedang kita lewati ini adalah jembatan paling selatan yang menjadi garis perbatasan langsung. Dahulu, kalau kalian kesini di hari libur, suasananya biasanya ramai banget dikunjungi sama wisatawan lokal yang ingin menyegarkan pikiran. Wih, tempat eksotis di bawah kita ini yaitu Grand Canyon. Di atasnya ada saluran irigasi kecil, tepat di bagian hulunya berdiri kokoh bendung Ciomas. Bendung ini punya fungsi ganda yang luar biasa loh. Selain dikembangkan menjadi tempat wisata air yang seru, bendung inilah yang mendistribusikan air melalui irigasi tonjong yang mengairi hamparan persawahan subur di wilayah timur Caryo Bogor dan sekitarnya. Sahabat geohistory, and here we are. Sekarang kita sudah resmi menginjakan kaki di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya memasuki Kampung Tonjong. Wah, lihat deh. Jalannya langsung disambut tanjakan yang lumayan menguji mesin si Kukut nih. Perjalanan dilanjut ke kampung situs Gunung Api Purba sejauh 1,7 km. Sebagai panduan geografis kita hari ini, jalan ini kalau kita ikuti lurus terus, ujungnya akan tembus ke alun-alun Kecamatan Caryo. Dan sebelum sampai alun-alun, kita bakal melewati satu spot lagi namanya Bendungan Caryo yang masih dibangun.
Tapi, untuk petualangan kita kali ini, kita belok kiri saja di sini, bersiap menuju trek berikutnya yang pastinya makin seru. Waduh, sahabat geohistory, coba lihat ke sebelah kiri kita. Selain hamparan persawahan yang super subur dan hijau royo-royo ini, mata kita langsung dimanjakan sekaligus dibuat takjub sama deretan bukit batu andesit yang gagah banget. Perjalanan kita melewati kampung yang terletak di kaki situs gunung berapi Purbaciomas dan dekat dengan situs sumur batu. Karena curam, kami tidak mengunjunginya. Oke, lanjut ke Desa Antajaya, sejauh 7 km. Di balik bukit kawasan yang subur ini, terdapat aktivitas penambangan batu andesit oleh PT Tarabatu Anak Usaha PT Indosmen yang sudah beroperasi sejak 2019. Wah, mantap nih. Perusahaan itu berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal dengan merekrut 72% karyawannya dari desa-desa sekitar. Pengangkutan hasil tambang berupa batu split tidak menggunakan truk yang merusak jalan desa, melainkan memakai sistem konveyor langsung ke penampungan utama di Jalan Raya Transyogi. Hasil tambang ini nantinya didistribusikan untuk menyuplai industri beton siap pakai, ready mix konkrit, dan bahan bangunan di kota-kota besar. Betul-betul aman, efisien, dan yang paling penting, nggak bikin jalanan masyarakat rusak atau hancur. Mantap banget manajemennya. Nah, sekarang kami berjalan di bawah konveyornya. Asyik juga ya. Motor kita pacu terus karena jalannya datar. Kami memasuki Desa Bantar Kuning. Wah, area persawahannya fotogenik. Selain karena luasnya hamparan sawah, dari sini dapat terlihat Gunung Putri dan Gunung Kerut dari kejauhan. Oke, sekarang belok kiri dulu. Kita dekati Gunung Kerut, yang jalannya jalur setapak dan bisa dijadikan trek untuk bersepeda atau jogging. Wah, pemandangannya didominasi persawahan terasering dan kebun-kebun durian. Wah, keren kan? Wow, inilah pemandangan sekitar Gunung Kerut yang kadang kala sering didaki terutama oleh pemula. Oke, kita kembali dan melanjutkan perjalanan ke Desa Antajaya yang terletak di Kecamatan Tanjung Sari. Wah, kita sudah sampai di persimpangan jalan. Arah kanan menuju Jalan Raya Transyogi, sementara kita cukup belok ke kiri. Yuk, kita lanjut ke Desa Wisata Magnet Rejeki sejauh 4 km. Sahabat geohistory, yuk kita mampir dulu di Desa Wisata Magnet Rejeki. Sekalian melihat gunung kembar yang legendaris itu dari dekat. Wah, pemandangannya luar biasa. Terlihat Gunung Kanaga, Butan Van Java yang sering didaki oleh para pengunjung lokal di Tanjung Sari. Desa Wisata Magnet Rejeki merupakan sebuah lokasi yang sangat indah dengan panorama alam yang luar biasa. Keindahan dan keaslian alam yang terdapat di Desa Wisata Magnet Rejeki begitu menarik perhatian para pengunjung untuk beristirahat, bersantai, atau sekadar berkunjung guna menikmati keindahan alam dan mengambil foto atau makan di restoran puncak gunungnya sambil memandang lembah dan puncak gunung kembar atau gunung salak di kejauhan. Tidak jauh dari tempat ini ada hutan pinus yang selalu ramai untuk perkemahan. Sahabat geohistory, ini adalah Gunung Aseupan yang menjulang setinggi 527 meter dari permukaan laut. Dan ini adalah gunung kembar yang memiliki puncak tertinggi 589 meter dari permukaan laut. Gunung-gunung tersebut merupakan bagian dari pegunungan Sanggabuana yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Kita lanjut menuju Jembatan Ciguha sejauh 3,2 km. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan ini dan kini kita tiba di Desa Antajaya. Yuk, lajunya kita percepat.
Ada apa ini? Kok jalannya terlihat terputus? Oh, ternyata jembatan Ciguha roboh dan sedang dibangun pondasi untuk jembatan Bailey. Sahabat geohistori, motor kami terpaksa harus menuruni tebing sungai, beruntung airnya sedang surut. Wah, ini agak menegangkan. Setelah menyeberang, motor kami hampir tidak mampu untuk mendaki lagi dan kami dibantu oleh petugas setempat. Perjalanan kami lanjutkan ke Heaven Memorial Park atau Quiling. Jembatan Ciguha merupakan salah satu jalur vital milik pemerintah Kabupaten Bogor yang menyambungkan beberapa daerah, mulai dari Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning, hingga Cikutamahi. Ini adalah pemandangan menggunakan drone. Terlihat perbukitan yang berwarna hijau adalah anak-anak dari Pegunungan Sanggabuana. Di kejauhan, tampak puncak dari Pegunungan Sanggabuana. Wah, pemandangannya sangat menakjubkan, sahabat geohistori. Oke, sahabat geohistori, kita sudah menyalakan sepeda motor dan kini jalan mulai menanjak. Kita akan melewati gerbang Granada Garden Field serta area perkemahan Kahyangan Camping Ground dan memasuki kompleks pemakaman Heaven Memorial Park atau Quiling. Tempat ini tidak hanya digunakan sebagai lokasi pemakaman, namun juga menjadi tujuan pariwisata religius dan alam yang tenang. Berlokasi di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor, taman pemakaman ini direncanakan dengan konsep asri yang mirip dengan wisata alam Gilin di Tiongkok. Area ini ditata sesuai dengan prinsip Feng Shui yang mengelilingi gunung-gunung serta aliran air. Wah, makamnya sangat indah dan taman ini juga cantik serta dilengkapi dengan toilet darurat berwarna biru yang berjejer di sepanjang jalan. Gas terus menuju Kampung Ciberem sejauh 3 km. Di jalur ini, jika Anda mengambil belokan ke kanan, Anda akan tiba di gerbang utama dan Desa Buana Jaya. Kita jalan lurus lalu belok kanan juga, menuju ke Kampung Ciberem yang berlokasi tidak jauh dari puncak Pegunungan Sanggabuana. Ayo! Wah, kondisi jalannya sangat baik karena sudah diaspal, tetapi kemiringan jalan ini, ya ampun, cukup curam dan berkelok. Jadi salah satu dari kami harus berjalan kaki hingga menemukan jalan yang lebih landai. Waduh, kasihan bagi yang harus berjalan. Ya, itulah konsekuensi dari menggunakan motor yang cc-nya kecil. Namun, luar biasa. Kelelahan kami terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Wow, sangat mengesankan. Sahabat geohistori, setelah melewati banyak tantangan dalam perjalanan, akhirnya kami tiba di Kampung Ciberem. Kampung ini terletak di lereng Pegunungan Sanggabuana. Jika kita mengamati rumah-rumah penduduk, terlihat bahwa banyak dari mereka telah dibangun secara permanen dengan menggunakan tembok. Ini menunjukkan bahwa kampung ini telah mengalami perkembangan. Kebanyakan penduduk di sini tampaknya bekerja sebagai petani dan berkebun. Banyaknya kopi yang dijemur di halaman rumah mereka menandakan bahwa mereka sedang melakukan panen kopi. Sangat mengesankan. Dalam hal pendidikan, di kampung ini kita dapat menemukan pondok pesantren, sekolah dasar negeri, dan sebuah SMP swasta. Baiklah, mari kita mencari lokasi untuk bersantai. Disinilah kedai milik Bu Arma. Ayo kita nikmati secangkir kopi terlebih dahulu. Oh, ada juga penjual bakso. Kita akan makan bakso terlebih dahulu. Saat ini, suasana di kedai ini cukup ramai karena banyak orang yang pulang dari bekerja di ladang membawa hasil panen dan singgah untuk beristirahat di tempat ini. Di sini kami memandang lingkungan sekitar dengan bantuan drone. Pemandangan kampung ini tampak jelas dengan Gunung Dinding Ari
yang merupakan anak pegunungan Sanggabuana. Dan ada juga Gunung Wangun yang akan kita lalui nanti melalui Bukit Arjuna. Dari kampung ini, terdapat 3 jalur yang mengarah ke puncak. Bahkan, untuk kebutuhan logistik warung-warung di puncak Sanggabuana, mereka berbelanja dari toko grosir yang ada di kampung ini, karena setengah perjalanan bisa dilalui dengan motor dan sisanya diangkut melalui jalur setapak yang tidak terlalu curam. Untuk para pendaki pemula, jika mendaki ke puncak Sanggabuana dari kampung ini, sangat dianjurkan untuk menggunakan pemandu dari warga setempat. Hal ini dikarenakan banyaknya cabang jalan setapak menuju perkebunan kopi di sepanjang rute, dan jalurnya kurang jelas karena kawasan ini relatif jarang dikunjungi oleh pendaki kecuali hari-hari tertentu. Oke, kita lanjut ke Jembatan Gantung Wangun berjarak 4,5 km. Sahabat Geohistory, sekarang kita menuju Kampung Talaga Tonggo yang berada di Desa Cigunung Herang, Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur. Nah, sekarang kita berada di Gunung Wangun atau Jalan Bukit Arjuna. Jalannya bagus tapi menurun tajam. Di jalan ini kita ekstra hati-hati karena banyak kelokan dan jurang. Pemandangan ke sebelah kiri berupa lembah gunung yang tampak ada persawahan dan kebun. Duh, jangan ngebut ya kalau lewat sini. Nah, sampailah kita di Kampung Wangun. Di pertigaan jalan yang ke kanan menuju kampung Desa Buana Jaya, dan setelah menyeberangi sungai Cibeet dari situ tidak jauh akan bertemu dengan jalan raya Transyogi. Kita belok kiri dan sekarang menuju Kampung Talaga, Cianjur. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Bogor dan Cianjur di area pegunungan Sanggabuana bagian selatan. Gubernur Jawa Barat dalam pernyataannya pada saat penutupan kirab mahkota binokasi di Karawang tanggal 9 Mei 2026 menginformasikan bahwa akan dibangun jalan provinsi lingkar Sanggabuana. Apakah jalan ini akan dilalui rute tersebut? Semoga saja proyek ini terwujud dan jalan tersebut akan memiliki lebar yang memadai sehingga penduduk di sekitar pegunungan Sanggabuana bisa lebih sejahtera. Amin. Jalur masih dalam kondisi baik. Wow, kita menemukan jembatan gantung yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor. Lalu mobil lewat mana ya? Wow, ternyata jalan untuk mobil ada di bawah. Berarti harus masuk ke sungai ini. Yuk, kita lanjut ke patok perbatasan Bogor Cianjur sejauh 2,4 km. Jalan kembali menanjak. Kita akan melanjutkan perjalanan di atas punggung yang panjang dan panorama yang menakjubkan akan terlihat di sisi kiri dan kanan kita. Di sini terdapat tempat yang bagus untuk berfoto, yaitu Pangauban Sanghyang. Nah, pemandangannya sangat mengagumkan, ya. Tuh, itu adalah jajaran anak-anak gunung dari pegunungan Sanggabuana. Wah, benar-benar luar biasa. Secara keseluruhan, sangat keren. Kita berjalan di jalan cor, tapi ternyata ada ujungnya. Wow, sekarang mulai terlihat jalan berbatu dan jalan tanah. Semoga tidak terlalu jauh. Wow, ternyata ada tanjakan di jalan ini juga. Mudah-mudahan segera dicor ya. Amin. Sahabat Geohistory, kita akhirnya tiba di perbatasan Desa Buana Jaya yang masuk ke Kecamatan Tanjung Sari, Bogor, dengan Desa Cigunung Herang, Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur. Ini adalah tugu perbatasan. Sekarang kita istirahat sebentar di warung tunggal ini. Sekarang, kami berdiri di area Kabupaten Cianjur.
Tancap gas lagi ke Kampung Talaga Tonggo sejauh 2,7 km. Yuk, perjalanan kita lanjutkan. Duh, ternyata jalannya masih berupa tanah. Bagaimana kalau tiba-tiba hujan? Wah, itu bahaya nih. Warga setempat mengangkut hasil pertanian dan perkebunan dengan sepeda motor. Saat musim hujan, mereka menambah rantai pada ban agar tidak licin, dan sebagian besar motornya telah dimodifikasi. Di perjalanan ini, terlihat pohon karet yang sudah produktif milik penduduk serta kebun kemiri yang sudah berbuah. Duh, semoga jalan ini segera diperbaiki, karena jalurnya masih tanah yang rusak akibat aliran air hujan, sehingga membentuk parit kecil di tengah jalan. Terutama pada tanjakan. Melalui jalan ini kami beberapa kali mengalami terjatuh. Waduh! Oke, kami terus melanjutkan perjalanan ini karena sasaran utama dari ekspedisi ini yaitu menjelajahi pegunungan Sangabuana yang membentang melintasi 4 kabupaten. Kita ketahui bahwa pegunungan Sangabuana sebagian terletak di area Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Sahabat Geohistory, wah, kita kembali menemukan jalan cor yang mengarah ke Kampung Talaga Tonggo, kampung yang terletak paling utara di Kabupaten Cianjur. Kampung ini termasuk dalam area Desa Cigunung Herang, Kecamatan Cikalong Kulon. Merdeka, iya Tonggo. Iya. Waduh, jalannya bagus tapi kian menanjak nih. Wow, di depan ada sepeda motor yang membawa hasil pertanian. Anaknya tampak bersantai di atas karung. Duh, sepertinya motor mereka kuat sekali. Sementara motor kami sudah kehabisan napas. Hahaha. Oke, dia terus ke depan. Kita belok kiri untuk ngopi sebentar dan memeriksa motor di bengkel kampung ini. Sahabat Geohistory, perjalanan kami mentok di jalan yang sulit kami lalui, ya kita putar balik saja. Suasana di kampung ini sangat tenang dan penduduknya sangat ramah. Tampaknya mata pencaharian mayoritas warga mengandalkan pertanian sawah dan berkebun, terutama dalam hal kopi, cengkih, dan gula aren. Yuk kita melipir dulu ke warung merangkap bengkel kendaraan. Saat beristirahat, kami disuguhkan permainan panggal dari Akamsi. Wah, ini adalah permainan tradisional yang pernah kami mainkan di masa lalu yang kini hilang. Rasanya seperti bernostalgia, sahabat Geohistory. Jalur pendakian ke Puncak Sangabuana melalui kampung ini akan melewati area perkebunan kopi dan hutan campuran yang waktu sekitar 3 jam ke puncak. Karena jalur Talaga Tonggo tergolong tradisional, maka bagi para pendaki pemula disarankan menggunakan pemandu lokal atau bertanya kepada warga setempat untuk keamanan. Pastikan juga kesiapan fisik karena jalur tradisional seringkali lebih menanjak. Tancap gas lagi menuju Minimarket Fest Jaya sejauh 3 km. Sahabat Geohistory, baiklah, kita akan melanjutkan perjalanan. Sekarang kita menuju Kampung Talaga Lande atau Talaga Lebak. Di pertigaan ini kita belok ke kiri. Kondisi jalannya sudah cukup baik sehingga meski musim hujan, kendaraan tetap bisa berlalu lalang. Waduh, motor kami mengeluarkan suara plek 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 plek. Ada apa ini? Sepertinya rem atau baut yang longgar. Mungkin juga ini disebabkan oleh shock breaker depan. Kita coba perhatikan dulu sambil menduga dari mana asal suara itu. Baiklah, kita berhenti sejenak untuk memeriksa. Wah, ternyata
Ada tanah kering yang melekat di dalam spakbor depan dan bannya bersentuhan dengan tanah kering itu. Kita lanjutkan perjalanan sambil mencari air untuk membersihkan tanah yang melekat. Alhamdulillah, kami menemukan sungai kecil yang melintas di jalan. Kebetulan ada orang yang sedang mencuci motornya, jadi kita bisa meminjam gayungnya. Oke, perjalanan kita teruskan. Ternyata suara plek itu sudah tidak terdengar lagi. Nah, ini jalurnya terus menurun ya. Wah, pastikan rem kendaraan berfungsi dengan baik nih. Kami berboncengan, kami memegang stang motor dengan kencang sambil menahan penumpang di belakang terus merosot maju ke depan. Waduh, tangan kami terasa sakit dan pegal. Hahaha. Wow, ada minimarket Fast Jaya. Dan ada juga yang berjualan bakso. Namun kami masih merasa kenyang nih. Di pertigaan jalan ini, jika kita belok ke kanan, itu akan menuju pusat keramaian Kecamatan Cikalong Kulon. Kami memilih belok ke kiri menuju wilayah Desa Parung Banteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Sahabat Geohistory, perjalanan dari Kabupaten Bogor ke Kabupaten Purwakarta di tempat ini hanya terhalang oleh satu desa, yaitu Desa Cigunung, Herang, Kabupaten Cianjur. Wow, dekat sekali dari Bogor ke Purwakarta ya. Nah ini dia, tanda batas desa yang juga menandai perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Purwakarta. Selain patok perbatasan, batas alami di sini adalah sungai ini. Sahabat Geohistory, saat ini kami sedang berada di kawasan paling barat wilayah Kabupaten Purwakarta, tepatnya di wilayah Desa Parung Banteng, Kecamatan Sukasari. Kami memasuki Kampung Cibodas. Hari mulai beranjak ke sore, langit masih terlihat kelabu pudar dan angin dingin dari pegunungan meresap melalui jaket membuat kami menghela napas dalam-dalam. Jalan berkelok di depannya tampak seperti pita abu-abu yang lenyap di balik kabut tipis. Kami mengurangi kecepatan sepeda motor saat melewati sisi tebing yang terbuka, sementara di sisi kanan terlihat hamparan sawah yang siap ditanami. Kendaraan kami berhenti ketika kami mendengar melodi alami yang pernah kami rasakan beberapa dekade yang lalu saat tinggal di desa. Kami penasaran dari mana suara itu berasal. Kami melangkah perlahan untuk melihat alat musik yang sangat indah itu. Wah, ternyata inilah dia. Sahabat Geohistory, ada yang tahu nama alat ini? Apa fungsinya? Terus di daerahmu ada tidak alat semacam ini? Wah, sungguh menakjubkan. Motor kami pacu kembali, setiap tikungan membawa pemandangan baru. Pohon karet menjulang seperti penjaga sunyi, suara tonggeret mulai terdengar sesekali. Kami berpapasan dengan motor akamsi atau dengan penduduk desa yang berjalan kaki, memanggul keranjang bambu berisi hasil bumi. Senyum mereka hangat-hangat dan ramah. Tak terasa sepeda motor kami memasuki kawasan yang merupakan tempat di mana kantor Desa Parung Banteng berada. Kita hanya perlu belok ke kiri jika terus berjalan lurus. Tidak jauh dari situ terdapat kantor desa, serta fasilitas lainnya seperti lapangan sepak bola, sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama terbuka, dan sekolah alam Sangabuana. Sangat mengesankan, bukan? Lanjut ke Jembatan Cikanjayan, sejauh 4,3 km.
Jalan ini membawa kita menuju Kampung Wangun dan kita juga tadi telah melewati Kampung Wangun yang terletak di Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor. Kenapa kedua nama itu sama, ya? Ada yang tahu jawabannya? Silakan tinggalkan komentar. Perjalanan bukan hanya sekedar sampai ke tujuan. Setiap momen di jalur yang kami lewati tampak seperti ajakan untuk berhenti, mengisi paru-paru dengan udara segar, dan sadar bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang bergerak dengan tempo yang lebih santai. Ketika kami akhirnya memperhatikan sawah terasering yang begitu menakjubkan di lokasi ini, waktu seakan menunggu untuk dieksplorasi dalam keindahan panoramanya. Mari kita amati dari udara. Wah, deretan pegunungan Sanggabuana dan sawah terasering terlihat indah. Wow, Bendungan Jatiluhur di bagian hulunya sudah mulai terlihat di kejauhan. Sahabat Geohistory, kendaraan kami melaju cepat melewati jalan berkelok yang melintasi ladang-ladang hijau menuju desa yang berikutnya. Sepanjang perjalanan, suara air yang mengalir perlahan dan sapaan hangat dari penduduk setempat yang baru pulang dari ladang memberikan kenyamanan bagi hati. Saat petang mulai merayap dan rasa lelah mulai menyusup, kami merasa perlu untuk beristirahat dan menikmati makanan di sebuah warung desa yang memukau dengan pemandangan dari atas. Ternyata, Bendungan Jatiluhur tampak begitu dekat dan di seberangnya terlihat deretan gunung seolah-olah mengundang untuk dieksplorasi. Wow, itu adalah Gunung Parang dan Gunung Bongkok yang terkenal karena pemandangannya yang menakjubkan dan trek pendakian yang menantang. Tapi gunung-gunung itu tidak termasuk dalam rangkaian pegunungan Sanggabuana. Wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Wilayah desanya cukup luas serta landskapnya yang hedon. Ada gunung, ada kebun, ada persawahan, dan ada pantai dari Bendungan Jatiluhur, sehingga sebagian masyarakatnya ada yang bermata pencaharian dari perikanan jaring apung serta tempat wisata air atau memancing. Wow, keren! Nama desa ini pula sekaligus menjadi nama kecamatan yang kantornya jauh dari kampung ini. Sangat mengagumkan, bukan? Menuju Curug Tilu sejauh 4 km. Jalur yang menghubungkan Sukasari dan Loji yang di Google Maps dikenal sebagai Jalan Raya Curug berada dalam kondisi yang baik. Kami berhenti sejenak di objek wisata, Curug Tilu yang ada di wilayah Desa Ciririp. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari jalan utama. Biaya tiket masuknya sangat murah dan ramah di kantong. Pada hari-hari tertentu, jumlah pengunjung yang datang bisa sangat banyak, sehingga warung-warung makanan yang berada di sepanjang sungai pun menjadi ramai. Umumnya, di sepanjang aliran sungai ini terdapat banyak orang yang berenang, terutama anak-anak. Di sini adalah sebagian pemandangan yang diambil dengan menggunakan drone dari kawasan wisata Curug Tilu. Oh, ternyata lokasi ini berada di lembah gunung dan dekat dengan tepi perairan Bendungan Jatiluhur.
Yuk kita menuju tempat awal putaran, Pasar Loji, sejauh 19 km. Oke, kami melanjutkan perjalanan menuju daerah Loji di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang untuk mencapai jalur utama yang mengarah ke Puncak Sanggabuana. Sahabat geohistorik, sepanjang jalan yang kami lewati memiliki pemandangan yang serupa, didominasi oleh pegunungan, sawah terasering, dan papan penunjuk lokasi memancing. Karena pemandangan di sisi jalan terhalang oleh lebatnya pohon-pohon, rasa ingin tahu kami meningkat. Jalan ini cukup lebar sehingga truk-truk ukuran sedang mulai sering melintasi kawasan ini. Di sebelah kiri jalur terdapat pegunungan Sanggabuana, sedangkan di sisi kanan terlihat tepi perairan bendungan Jatiluhur. Kami terus melanjutkan perjalanan sampai di pusat Kecamatan Sukasari. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Waduk Jatiluhur. Wilayah ini dikenal sebagai area terpencil yang kini semakin populer sebagai tujuan wisata alam. Sukasari juga merupakan pusat pembibitan ikan dan budidaya, serta pengolahan gula aren yang khas. Sekarang kita menghadapi sebuah persimpangan. Jika kita belok kanan, itu akan membawa kita menuju Paranggombong dan Kota Purwakarta. Kita akan belok kiri menuju Pasar Loji. Sepanjang perjalanan, kami sering menjumpai pengendara motor yang membawa peralatan memancing. Mungkin mereka sedang dalam rencana untuk memancing atau baru saja selesai melakukannya. Sahabat geohistorik, sekarang kita telah memasuki Kabupaten Karawang, tepat di Desa Kutamaneh, Kecamatan Tegalwaru, dan ini adalah rekaman drone dari sekitar Kampung Tipar. Dari sudut pandang tinggi, pemandangan menakjubkan anak-anak gunung. Dari pegunungan Sanggabuana terlihat jelas meski saat senja mulai tiba. Selain itu, ada juga hamparan ladang padi yang baru saja dipetik. Wow, keren! Kita telah tiba di Pasar Loji, yang merupakan pusat aktivitas di bagian utara Karawang. Lokasinya tidak jauh dari kantor Kecamatan Tegalwaru. Mengingat kita datang dari arah Purwakarta, di perempatan ini kita akan melanjutkan perjalanan lurus menuju Desa Mekarbuana, melewati kampung turis. Dan ini menuju Pasar Loji dari arah Karawang. Tak terasa, perjalanan dari Loji ke Loji lagi, mengelilingi pegunungan Sanggabuana, melewati 4 kabupaten sejauh 65 km. Yuk, kita lanjut ke pos 1 trek Puncak Sanggabuana. Dan sebelum sampai di Curug Cigentis, kita akan mengambil belokan kanan menuju jalur utama pendakian puncak pegunungan Sanggabuana. Kecamatan Tegalwaru adalah daerah paling selatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tegalwaru dibentuk dari pemekaran Kecamatan Pangkalan yang resmi pada tanggal 10 Mei 2005. Terletak di dasar Gunung Sanggabuana, kawasan ini memiliki lahan berbukit dengan elevasi yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain di Karawang. Dalam bidang pariwisata, daerah ini sering kali disebut sebagai Loji karena menyimpan banyak daya tarik wisata alam seperti Curug Cigentis dan kampung turis. Sahabat geohistori, kita belok ke kanan saja. Karena jika terus lurus, jalan akan terhenti di pintu masuk objek wisata Curug Cigentis. Dan belok ke arah kanan ini adalah rute resmi menuju Puncak Sanggabuana. Khususnya untuk para pendaki pemula, bila kalian berencana untuk mencapai Puncak Sanggabuana, pendakian akan dimulai di Desa Mekarbuana dengan ketinggian lebih kurang 365 meter dari permukaan laut. Di awal perjalanan, kalian akan melalui daerah persawahan dan kebun kopi milik warga setempat.
itu adalah kampung kecil terakhir sebelum kalian memasuki area hutan. Di sepanjang jalur, ada sebuah makam yang dianggap keramat yang terletak tepat di tengah jalan setapak. Jika ingin cepat sampai di pos 1 atau Panjuran Kejayaan, kalian dapat menggunakan ojek dari area parkir dengan tarif yang sesuai, serta memberikan sensasi adrenalin yang membuat jantung berdegup kencang. Menggunakan ojek hingga Sumur Kejayaan dapat menghemat waktu perjalanan kalian dari berjalan kaki sekitar 2 jam. Di lokasi itu, Anda akan memasuki kawasan hutan dengan jalur yang mulai menanjak dengan kemiringan yang cukup curam. Jadi, Anda hanya perlu menentukan apakah ingin memilih jalur 1 jam tanjakan Burahol atau jalur biasa yang memakan waktu 2 jam. Sumber air terakhir dapat ditemukan di tempat yang disebut Panjuran Emas, sehingga sangat disarankan untuk membawa persediaan air yang cukup sejak titik awal. Di penghujung perjalanan, medan yang harus dilalui sangat menantang dan banyak tanjakan, namun jalurnya tetap jelas. Setibanya di puncak, pemandangannya pasti luar biasa dan terdapat beberapa rumah singgah yang menyediakan makanan. Di samping itu dipenuhi banyak makom-makom keramat yang sering dikunjungi oleh para peziarah. Itulah ilustrasi jika kalian berencana untuk mencapai puncak Sanggabuana melalui jalur ini. Untuk pergi ke pos pertama, kami memutuskan untuk berbalik arah karena malam semakin dekat. Kami sudah merasa lelah dan perlu segera kembali ke rumah di kota Karawang. Sahabat Geohistory, untuk menerima informasi terbaru terkait status perlindungan kawasan atau persiapan untuk pendakian, Anda dapat mengikuti informasi dari lembaga swadaya masyarakat lokal melalui akun Instagram Sanggabuana Wildlife Ranger. Sahabat Geohistory, bahwa kesimpulan utama vlog ini, kami berhasil mengemas sebuah perjalanan edutourism dan geohistory yang komprehensif. Rute Sabuk Sanggabuana sejauh 75 km bukan sekadar petualangan motor biasa, melainkan sebuah pembuktian lapangan mengenai bagaimana karakteristik geologi kawasan Kars, porositas tanah, batuan purba, memengaruhi kehidupan manusia di sekitarnya, mulai dari pembangunan infrastruktur modern, mitigasi bencana jembatan amblas, roboh, penambangan material, hingga terbentuknya tebalnya lapisan sejarah, situs purba, makam bupati, saksi perang kemerdekaan, dan mitos kultural masyarakat lokal. Perjalanan ini membuktikan bahwa batas administratif 4 kabupaten dapat disatukan secara geografis oleh kemegahan bentang alam pegunungan Sanggabuana. Kami Obar Subarja dan Kro Ataini menyampaikan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari alam.